300 triliun harta karun Indonesia dicuri. Siapa dalang sebenarnya? Dengarkan baik-baik saudara-saudara. Pernahkah kalian membayangkan ada harta karun senilai 300 triliun yang digondol maling nyaris di depan mata kita? Bukan di film, bukan dongeng. Ini nyata terjadi di negeri kita sendiri. Sementara kita sibuk dengan urusan sehari-hari, ada yang dengan licinnya merampok masa depan anak cucu kita. Ini bukan lagi soal pencurian biasa, ini adalah pengkhianatan terhadap kedaulatan bangsa. Dan hari ini kita akan membongkarnya. Tahan scroll kalian, karena fakta ini akan membuat darah mendidih. Bagian 1, fakta yang bikin geram. Coba kita lihat faktanya. Di Bangka Belitung, persisnya di Sitanegara, tim Satgas baru saja menyita tambang ilegal beserta 6 smelternya. Apa yang dicuri? Tanah jarang atau rare earth? Nilainya gila, 300 triliun. Bayangkan, uang yang cukup untuk membangun infrastruktur atau menghapus kemiskinan, lenyap begitu saja. Saya yakin di benak kalian sekarang bertanya, emang sebegitu berharganya? Tulis di kolom komentar apa dugaan kalian tentang nilai tanah jarang ini. Saya tunggu. Dan ternyata, jauh lebih berharga. Monasir, mineral dalam tanah jarang ini, harganya bisa menyentuh 3,3 miliar per tonnya. Di lokasi ilegal itu, Presiden Prabowo menyebut ada sekitar 40.000 ton. Hitung sendiri betapa fantastisnya kerugian negara ini. Sudah bertahun-tahun kita tertidur, sementara kekayaan kita dijual gelap. Saya tahu, pasti ada yang berpikir, loh, kok bisa sih dibiarkan selama ini? Ini pertanyaan tepat. Jangan lupa kasih like dan subscribe karena jawabannya akan membuat kalian semakin sadar. Bagian 2, skema pencurian yang memalukan. Inilah bagian yang paling membuat kita malu. Timah kita diekspor bukan dalam bentuk murni, tapi masih berupa bongkahan mentah. Di dalam bongkahan itu, selain timah, melekat kuat logam tanah jarang yang super mahal. Parahnya, pejabat kita dulu hanya menghargai timahnya saja, rare earth-nya dikasih gratis. Bayangkan, seperti menjual emas, tapi yang dihargai cuma batu akiknya, sementara emasnya dibawa kabur pembeli. Saya tantang kalian untuk tidak marah setelah mendengar ini. Bagaimana perasaan kalian mengetahui bangsa kita pernah diperlakukan sedemikian bodohnya? Tumpahkan kekesalan kalian di komentar, karena suara kalian adalah bukti bahwa kita masih peduli pada bangsa ini. Ini bukan lagi kesalahan, saudara-saudara. Ini adalah kebodohan yang disengaja. Sebuah sistem yang dibiarkan rusak agar segelintir orang bisa mengeruk keuntungan. Mereka yang seharusnya menjaga kedaulatan justru membiarkan aset negara dijarah asing. Ini pengkhianatan level tertinggi. Bagian 3, akhirnya terbitlah terang. Dan kini, di bawah kepemimpinan baru, kebusukan ini mulai dibongkar. Presiden Prabowo bergerak tegas. Smelter legal disita, penanam balang liar ditangkapi. Ini adalah sinyal kuat bahwa praktik maling bersarung pejabat ini harus berhenti. Zaman sudah berubah. Jalur rempah di masa lalu akan digantikan oleh jalur mineral. Indonesia akan menjadi raksasa ekonomi baru berbasis mineral. Tapi semua itu bisa pupus jika maling berdasi masih berkeliaran. Menurut kalian, langkah tegas apa lagi yang harus diambil pemerintah? Bagikan ide brilian kalian di komentar, karena opini kalian sangat berharga untuk kemajuan bangsa. Jadi, kesimpulannya jelas, perampokan 300 triliun ini adalah tamparan keras sekaligus titik balik. Kita tidak boleh lagi lengah. Setiap suara kita, setiap komentar kita adalah bentuk pengawasan yang membuat para penguasa tidak bisa lagi bermain mata. Sekali lagi, terima kasih untuk kalian yang sudah berani bersuara. Like video ini jika kalian setuju penambangan ilegal harus dibasmi. Subscribe untuk menyaksikan kita bersama-sama mengawal negeri ini. Dan yang paling penting, tulis komentar kalian. Ceritakan apa yang membuat kalian paling marah dari seluruh cerita ini. Saya janji, saya akan baca satu persatu. Suara kalian adalah amunisi kita. Jika video ini menginspirasimu, jangan ragu untuk like, subscribe, dan share. Follow juga akun media sosial kami untuk konten-konten kritik sosial yang lebih mendalam. Bersama, kita bisa menjadi bagian dari perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bersatu, kita bangga menjadi bangsa Indonesia.